Halo Bapak Ibu guru hebat sekalian, perkenalkan saya Frumensius Putra Ngawang. Kali ini saya akan membahas tentang kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dan keterkaitannya serta penerapannya yang terjadi di sekolah saya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran adalah proses memanusiakan manusia sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Gagasan pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu semboyan beliau ing ngarso sung tulodo, ing madia mangun karso dan tudwuri handayani, yang artinya di depan memberi teladan, di tengah membangun kekuatan dan terus berkarya, di belakang memberi dorongan. Alasan penerapan ide sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara karena sebagai seorang guru kita harus menjadi teladan bagi peserta didik serta selalu membangun kekuatan, semangat dan motivasi dalam proses pembelajaran dan di belakang memberi dorongan untuk peserta didik. Demonstrasi hasil penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu peserta didik harus diberikan pendidikan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan isi dan irama, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan keterampilan abad 21. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat. Dalam pengajaran Ki Hajar Dewantara, tidak pernah mematok anak didiknya di kelas kelak akan menjadi seperti apa. Ki Hajar Dewantara memerdekakan anak-anak didiknya saat belajar apapun berdasarkan bakat mereka. Bekal itulah yang harus dibawa oleh anak-anak Indonesia untuk berdaulat atas dirinya sendiri. Hal ini sesuai dengan harapan dan cita-cita dari kurikulum Merdeka yang sedang diterapkan. Karena belajar secara mereka, dipercaya pula dapat membawa Indonesia sebagai negara yang maju. Relevansi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap konteks pendidikan Indonesia saat ini dan konteks pendidikan di sekolah saya adalah kesesuaian penerapan kurikulum Merdeka secara nasional dan kemudian dilanjutkan penerapannya di setiap satuan pendidikan, termasuk juga di sekolah saya yang sudah menerapkannya pada kelas 7 dan kelas 8. Dalam penerapan kurikulum Merdeka di sekolah saya, secara khusus sejauh ini berjalan dengan baik. Kolaborasi dari semua warga sekolah untuk memberikan pengajaran yang berorientasi pada siswa diterapkan dengan baik, sehingga dalam penentuan proyek yang dibuat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan siswa. Sehingga siswa lebih antusias dan bertanggung jawab dalam melaksanakan setiap proyek yang diberikan. Sebagai seorang pengajar, sejauh ini saya merasa sudah menerapkan pengajaran sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, walaupun saya akui belum maksimal. Sebagai contoh, dalam proyek Merdeka Belajar yang kami tentukan, salah satunya adalah Suara Demokrasi. Pada proyek ini, kami membentuk Badan Pengurus OSIS SMPN 1 Tatap Maki yang pertama kali. Dalam penerapannya, setiap proses kami sosialisasikan dengan menampilkan video sebagai gambaran kepada anak murid, lalu tetap memberikan penjelasan singkat terkait video tersebut sebagai penguatan. Tak lupa pula setiap awal pertemuan kami mulai dengan berdoa sesuai ajaran dan kepercayaan masing-masing. Begitupun pada akhir pertemuan selalu ditutup dengan doa. Setelah beberapa kali sosialisasi, siswa diarahkan untuk menentukan bakal calon ketua OSIS dan pada akhirnya terpilihlah 4 orang siswa
2 orang dari kelas 7 dan 2 orang dari kelas 8. Selanjutnya, siswa yang terpilih sebagai bakal calon ketua OSIS diarahkan juga untuk membuat visi dan misi masing-masing. Di sini kami hanya bertindak sebagai pendamping untuk mengarahkan terkait isi dan visi maupun misi setiap bakal calon sesuai dengan pemikiran mereka sendiri. Begitupun saat masa kampanye, siswa benar-benar diberikan kebebasan untuk berekspresi namun dalam batasan sesuai dengan aturan yang ada di SMPN 1 Atap Maki. Sampai pada hari pemilihan untuk menentukan calon ketua OSIS, siswa juga diberikan kebebasan untuk memilih sesuai dengan keinginan masing-masing tanpa ada paksaan maupun tekanan. Dari proses ini, saya berpikir bahwa kami telah mengkonstruksikan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam bidang pendidikan di sekolah kami. Harapan saya setelah mempelajari modul ini, saya lebih mengintrospeksi diri saya agar bisa semaksimal mungkin menerapkan belajar merdeka kepada siswa-siswi saya. Dan saya pun dapat memberikan dampak yang positif kepada siswa-siswi saya dalam penerapan merdeka belajar. Baik Bapak Ibu, sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi.